Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya anak-anakku semua? Pasti dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Nggih, Bu. Alhamdulillah, Ya. Ibu. Pertama-tama sebelum memulai pelajaran kali ini, mari sama-sama kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Sekarang berjumpa lagi dengan Ibu. Kita akan mempelajari tentang tematika, subtematika pembelajaran yang keempat. Tentang perubahan wujud benda. Tujuannya dari pembelajaran ini adalah dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep perubahan wujud dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengisi bagan percobaan, siswa dapat menceritakan pokok-pokok informasi tentang perubahan wujud dengan tepat. Yang keempat, melalui wawancara, siswa dapat membuat tugas individu berdasarkan peran masing-masing dengan tepat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dulu. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah melihat embun pagi. Nggih napa mboten? Nggih, Bu. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari tentang mengembun. Kita perhatikan. Kita baca bersama-sama, nggih. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Peristiwa mengembun sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu bertanya, Mbak Umi, pernahkah Mbak Umi minum es? Sering, Bu. Makanya saya gendut. Gelasnya itu yang luar. Oh iya ya. Gelasnya yang luar gimana itu Mbak Umi? Biasanya basah, Bu. Nah, dinding luar gelas yang semula kering lama-kelamaan akan basah atau timbul titik-titik air. Titik-titik air itu terjadi karena udara di dalam gelas mengembun. Hal itu disebabkan suhu gelas lebih rendah daripada suhu uap air di sekitar gelas. Selain itu, kalau kita buat, ada lagi contohnya, kalau buat teh hangat. Nah, kalau kita buat teh hangat itu juga sama seperti itu. Nah, kalau kita lihat tutup gelas, setelah kita seduh pakai air hangat, tutup gelas pasti akan ada bintik-bintik air. Itu juga dinamakan dengan mengembun. Ada lagi contohnya, kalau kita naik mobil, terus kena hujan. Yang pertama kan kita berangkat ada hujan, sampai tengah jalan hujan. Nah, itu nanti kaca mobil juga akan berubah menjadi buram. Itu terjadi pengembunan di situ. Oke. Nah, setelah membaca ini tadi, pasti kalian akan menemukan kata-kata yang baru dan asing dari bacaan ini. Contohnya apa kata-kata baru itu? Mengembun, Bu. Nah, mengembun. Lalu ada lagi di bacaan itu proses. Ada lagi Uap, Bu, uap. Wah, pinter. Lalu apa lagi? Suhu dan cuaca. Lah, dari kosakata tersebut, ada yang sudah tahu artinya apa belum? Belum, Bu. Nah, sekarang kita akan mempelajari arti dari kosakata tersebut. Contohnya proses. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait.
Jadi antara satu dengan kejadian yang lain itu saling berkaitan. Itu namanya proses. Yang kedua adalah embun atau uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Yang ketiga adalah cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Yang keempat adalah suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Yang kelima yaitu uap. Uap adalah titik-titik benda cair atau contohnya air di udara. Nah, dari kosakata tersebut nanti bisa kalian tulis lagi di buku tulis, dikerjakan soal Ibu kirim melalui WA. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah contoh dari peristiwa mengembun. Ini isinya gelas. Di sini berisi es. Dinding luar gelas itu pertama mesti kalau esnya baru dikasih di gelas, mesti enggak apa ya? Tidak akan basah. Nggih napa mboten? Nggih. Lama kelamaan dindingnya basah. Nah, yang kedua adalah contoh dari embun pagi. Sudah tahu embun pagi? Tahu, Bu. Nah, kita lihat bareng-bareng cerita embun pagi. Nah, itu tadi tentang mengembun. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang yang tadi Ibu bilang, mobil yang kena hujan atau mobil yang jalan terus hujan. Terjadi proses pengembunan juga. Nih. Sekarang kita akan mempelajari berubahnya awan menjadi titik-titik hujan. Itu adalah proses terjadinya hujan. Sekarang kalian amati video berikut, perhatikan dan dicermati nggih. Itu adalah contoh dari pengembunan dan tentang perubahan benda wujud, tentang perubahan wujud benda. Selanjutnya, setelah mengamati video tersebut, Ibu harap kalian bisa melakukan percobaan dengan alat dan bahan sebagai berikut. Gelas, tutup gelas, lalu air panas atau air hangat. Ingat, pada saat menuangkan air panas atau air hangat ke gelas, hati-hati nggih pada saat percobaan nanti. Nggih, Bu. Langkahnya seperti ini nggih. Diikuti. Nah, itu langkah-langkahnya. Nanti di rumah kalian melakukan percobaan, lalu hasilnya nanti ditulis di kertas yang Ibu kirim. Lalu nanti tugas kalian adalah memfoto. Foto itu hasil tugas kalian. Kirim kembali ke Ibu. Nggih. Jangan lupa itu. Nggih, Bu. Nah, tadi Ibu juga menerangkan tentang mengembun. Kalau ya tugasnya dikumpulkan, nggih. Nggih, Bu. Nggih. Ibu kira pembelajaran kali ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, monggo Mbak Umi dipimpin doa teman-temannya. Ya. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ingat, pesan Ibu
tetap jaga kondisi